Salam, Pak Ari. Kami dari grup G akan mempresentasikan tentang piezoelectric actuator. Next. Oke, saya Aditya Christian, NRP 02117400000058 akan menjelaskan yang pertama tentang prinsip kerja dari piezoelectric actuator. Oke, next. Ya, aktuator piezoelectric ini pakai efek piezoelectric balikan atau reverse. Yang artinya dia itu bakal mengubah sinyal elektrik menjadi energi mekanis, biasanya berupa tekanan atau regangan. Nah, bisa dilihat di GIF atau animasi sebelah kanan ini. Waktu suatu materi dengan sifat piezoelektrik diberi tekanan, dia bakal menghasilkan regangan, seperti yang terlihat di voltmeter di kanan atasnya. Nah, waktu dia diberi tegangan, dia akan meregang, seperti gambar dari materinya tersebut. Lanjut, energi mekanis yang sebagai output dari efek piezoelektrik tersebut, ya itu yang bakal di-harvest atau dipakai buat mengoperasikan alat-alat sesuai dengan keinginan. Dan karakter selanjutnya, yaitu ukuran dari material piezoelektrik ini yang akan memberi pengaruh secara langsung mengenai hubungan antara tegangan masukan dan energi luaran yang dihasilkan oleh efek piezoelektrik. Dan menariknya, nggak semua materi itu punya sifat piezoelektrik. Hanya beberapa materi dengan struktur atom seperti yang terlihat di sebelah kanan bawah. Dia punya karakteristik tersendiri yaitu asimetrik. Oke, next. Nah, ini adalah video singkat tentang bagaimana piezoelectric effect. Ini ada material dengan sifat piezoelektrik dihubungkan ke voltmeter yang canggih banget ini di komputer. Dan waktu dimainin sama orang ya, kelihatan di komputernya tuh ada perubahan tegangan yang dihasilkan oleh material piezoelektrik tersebut. Materialnya adalah polyimide film layer. Oke, cukup dari saya. Next. Saya persilakan siswa selanjutnya, mahasiswa selanjutnya. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan variasi model atau jenis dari piezoelectric actuator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid Amanullah, NRP 021194 0-5 kali 28. Ya, next. Nah, untuk variasi model atau jenis dari piezoelectric actuator, secara garis besar, menurut kelompok kami, dari hasil yang sudah kami dapatkan, itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yaitu antara lain, yang pertama, itu berdasarkan bahan material dari piezoelectric actuator tersebut. Kemudian yang kedua, itu berdasarkan mode coupling dari piezoelectric actuator. Dan yang terakhir itu berdasarkan skema pemasangan dari piezoelectric actuator tersebut. Next.
Ya, untuk bahan material dari piezoelectric actuator, bahan material yang digunakan itu merupakan material yang menimbulkan medan listrik ketika dikenai tegangan atau regangan mekanik. Kemudian bahan material ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu antara lain berdasarkan bahan material penyusunnya, itu dibedakan lagi menjadi dua. Bagian pertama itu bahan alami, yang terdiri atas kuarsa, kemudian berlinit, turmalin, dan garam rosel. Untuk yang kedua, dari bahan buatan, itu ada barium titanit, lead zirconium titanat, dan yang terakhir lead titanat. Ya, next. Untuk kategori berikutnya itu berdasarkan bentuknya. Itu dibagi lagi ke dalam tiga macam. Untuk yang pertama itu bentuk kristal, yaitu ada kuarsa dan gallium ortofosfat. Untuk yang kedua, yang berbentuk keramik, itu barium titanit dan lead zirconium titanat. Untuk yang ketiga, itu yang berbentuk polimer. Itu ada polyvinylidene difluorid. Next. Ya, untuk selanjutnya, variasi model dari piezoelektrik itu dapat dibedakan berdasarkan mode coupling. Ya, jadi apa sih mode coupling? Mode coupling merupakan proses terjadinya deformasi pada material piezoelektrik akibat gaya tertentu yang dikenakan pada material piezoelektrik tersebut. Berdasarkan arah gaya yang bekerja pada material piezoelektrik, itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara yang pertama arah vertikal dan yang kedua arah horizontal. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut, itu pada gambar yang atas, yang pertama itu gaya yang bekerja pada piezoelektrik itu secara horizontal. Apabila balok diletakkan seperti posisi tidur, itu berarti gaya itu tegak lurus terhadap sisi yang berbentuk persegi panjang, seperti pada di gambar itu. Kemudian yang kedua, arah horizontal, itu berarti arah gaya itu sejajar sama posisi dari piezoelektriknya ini. Ya, next. Kemudian variasi dari piezoelektrik itu dapat dibedakan berdasarkan skema pemasangannya. Berdasarkan skema pemasangannya, itu piezoelektrik dapat dibedakan menjadi dua. Model yang pertama, itu yang gambar A, itu biasa disebut bimorph piezoelectric actuator. Untuk bimorph piezoelectric actuator ini dibuat dengan cara memproses dua keramik piezoelektrik pelat dengan ketebalan beberapa ratus miometer dengan cara memasukkan pelat logam di antara ikatan dua keramik tersebut. Untuk yang bimorph piezoelectric actuator ini dimanfaatkan dalam konstruksi cantilever untuk digunakan dalam mekanisme pemosisian dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, itu bisa dilihat pada gambar B. Itu ada multilayer piezoelectric actuator. Untuk multilayer piezoelectric ini dibuat dengan film keramik multilayer dengan ketebalan 100 mm. Masing-masing layer dibentuk oleh proses lembaran hijau dan film elektroda dengan ketebalan beberapa mikrometer. Struktur yang dihasilkan dari piezoelektrik ini itu mirip dengan kapasitor keramik. Ya, next. Cukup untuk saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Ya, perkenalkan nama saya Dwi Bagus. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik kerja dari piezoelectric actuator. Next. Karakteristik kerja dari piezoelectric actuator sebagai berikut. Yang pertama adalah resolusi tidak terbatas dan keakuratannya tinggi. Yang dimaksud adalah tidak ada elemen gesekan yang membatasi resolusi. Selanjutnya, kompatibel dengan vakum dan clean room, yaitu tidak menyebabkan abrasi dan tidak membutuhkan pelumasan. Selanjutnya adalah high force generation, yaitu mampu menahan beban hingga beberapa ton. Selanjutnya, tahan aus dan dapat bekerja pada suhu rendah, yaitu pada suhu mendekati 0 Kelvin. Selanjutnya, tidak terjadi medan magnet. Yang dimaksud adalah tidak terjadi medan magnet karena pada dasarnya piezoelektrik menghasilkan medan listrik. Yang selanjutnya rapid response. Hanya memakan waktu beberapa mikrodetik untuk merespon. Ya, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja aplikasi dari piezoelectric actuator ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Thalia Kamil, NRP 02119400000015. Ya, next. Jadi, apa saja sih aplikasi dari piezoelectric actuator ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di ranah industri. Jadi yang pertama itu piezoelectric actuator ini itu diaplikasikan pengaturan alat-alat machining dengan akurasi yang tinggi sebagaimana dengan yang udah disebutkan sebelumnya pada karakteristik dari piezoelectric actuator tadi, di mana hasil yang diberikan itu akurasinya tinggi. Selanjutnya, mengontrol katup hidrolik. Dan yang ketiga, mesin Braille. Ini diaplikasikan dalam mesin Braille yang biasanya itu buat mencetak. Apa itu namanya? Buat huruf Braille gitu untuk tunanetra. Terus selanjutnya digunakan dalam sistem audio dalam ponsel. Selanjutnya diaplikasikan dalam vibration damping. Next. Kemudian ini juga ditempatkan pada sumbu fiber optik seperti yang tertera dalam gambar tersebut. Jadi itu piezoelektriknya ditaruh di fiber optik. Oke, selanjutnya next. Dan digunakan dalam hand blurring correction pada kamera digital. Jadi ini tuh untuk menyempurnakan gambar yang blur ketika mengambil gambar menggunakan kamera digital. Itu dari aplikasi piezoelektrik. Bisa di next ke presentator selanjutnya. Oh ya maaf, ada satu video yang ini juga menyebutkan mengenai beberapa aplikasi dari piezoelektrik. The metalworking industry has long sought a way of creating non-circular bores. These cylindrical bores appear round to the naked eye, but have a deviation of just a few micrometers on the x-axis. Drilling tools with integrated actuators from Ceramtech can help meet engine manufacturers' demands for non-circular bores. This honing tool is capable of a dynamic modulation to give a diesel engine cylinder an elliptical shape in its inner diameter.
Yet another dream, this time of surgeons and patients, is an implantable micropump without any moving parts. What looks like a miniature piano here is actually the heart of a peristaltic micropump that is currently undergoing development at Ceramtech. Similar to an automatic piano, the individual piano keys are moved by applying current in a specific sequence. This results in a pumping motion that can transport even the smallest quantities of liquids, such as medicine, in the pump module. Baik, perkenalkan saya Abelus Ginting, NRP 02119400000109. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari piezoelectric actuator. Next. Yang pertama, terdapat kelebihan pada piezoelectric actuator, yaitu yang pertama memiliki frekuensi natural yang sangat tinggi. Yang kedua, konversi dari energi listrik ke energi mekanik yang efisien. Yang ketiga, memiliki reaksi yang cepat dan presisi yang tinggi. Yang keempat, konsumsi daya yang rendah. Next. Lalu terdapat kekurangan piezoelectric actuator. Yang pertama yaitu tidak cocok untuk pengukuran tekanan statis. Yang kedua, jika tekanan membuat diafragma tetap pada titik perpindahan tertentu, muatan listrik yang dihasilkan tidak dipertahankan, melainkan terjadi kebocoran. Next. Demikian daftar pustaka kami. Next. Next. Demikian presentasi dari kelompok G. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.